warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kajian Masyarakat Indonesia ingin mempersembahkan hasil observasi kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5. Selamat menyaksikan. Nama saya Andi, Ketua RT 01 RW 05 Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi. Saya Ibu Narti Susantriani, saya masyarakat warga lokal asli dari Keranggan. Perkenalkan, nama saya Bahru. Saya Andre, umur saya 27 tahun. Yang pertama duduk karena Kampung Keranggan ini masih memegang adat istiadat ya, temurun-temurun dari orang tua kita dulu gitu. Walaupun ibaratnya kata orang sekarang mah itu kuno, akan tetapi tetap orang Keranggan itu tetap tinggi nilai-nilai adat budaya. Kayaknya kita itu pasti diajarkan tentang moral dan etika juga ya, karena dari adat sendiri itu nggak beda jauh dengan agama. Pasti untuk budaya yang bisa membuat kita lebih ada kita kan budaya di sini tuh kayak maulidan gitu kan, kayak ada pesta bumi, dan itu kan mengajarkan kita untuk bisa saling rangkul merangkul, kita bisa kompak, terus bisa menghargai antara satu dan lainnya gitu. Kalau di Keranggan sendiri yang masih sampai sekarang ya, itu adalah gotong royong. Gotong royongnya kuat. Kenapa kuat? Karena masyarakat Keranggan sendiri itu masih menghargai atau menghormati yang namanya kolot. Kolot itu dalam artian adalah orang tua. Jadi apa yang misalkan diperintahkan oleh kolot, semuanya bareng-bareng tuh, misalkan suruh kerja bakti ya kan disuruh untuk membersihkan jalan ya, membersihkan jalan kayak gitu. Begitupun dalam acara hajatan, dalam acara pernikahan, dalam acara adat segala macam, itu gotong royongnya masih kompak. Contohnya adat istiadatnya sedekah bumi, atau bisa dibilang di sini bebarita namanya. Kita ada pertemuan rutin di dalam 1 bulan sekali, itu namanya arisan kesepuhan ya. Nah sedikit banyak juga yang muda-muda juga ikut. Nah di situ kan dari orang tua kita, sepuh kita banyak bercerita tentang kebudayaan Kampung Keranggan. Yang otomatis mencontohkan ya, kita sebagai yang sudah dewasa, saya pun pribadi mencontohkan dari orang tua, begitupun orang tua dengan yang sebelumnya gitu, dan kami juga penerusnya mencontohkan ke generasi yang seterusnya gitu. Dengan cara itu juga kita bisa menyampaikan ya kan, dan bisa melestarikan juga. Supaya budaya kita lestari, budaya Keranggan ini lestari, supaya anak-anak mudanya mau mengikuti adat atau kebudayaan adat Keranggan, kita bentuk sebuah organisasi. Organisasi itu yang kita beri nama Kopak. Kopak itu adalah Kelompok Pemuda Peduli Adat Keranggan. Itu budaya-budaya yang ada di Keranggan seperti halnya pencaksilat, seni tari, kerajinan tangan, anyaman bambu segala macam, dan kita ajarkan nilai-nilai adat istiadat yang ada di Keranggan. Nah, biasanya sebulan sekali itu kita kumpul bareng sama pemuda-pemuda itu. Nah, tergantung generasi mudanya juga, tergantung orangnya juga sih. Kalau itu kan istilahnya budaya adat Keranggan, ada yang ngikutin, ada yang enggak juga. Tapi untuk sementara ini sih alhamdulillah generasi muda masih banyak yang menjunjung budaya Keranggan. Masih seneng. Saya sendiri juga menjalani itu sampai sekarang, insya Allah sampai ke depan. Karena budaya ini kan udah ciri khas kita. Kalau memang budaya ini hilang, ciri khas kita hilang, ya apa jadinya kan gitu ya. Alhamdulillah sekali sebenarnya dengan berkembangnya zaman ini, malah makin kesini kita makin budayanya itu makin diperkuat. Jadi adat-adat yang setiap tahun ada, yang setiap bulan ada, itu tetap dijaga dan tetap dijalankan. Alhamdulillah, kalau kegiatan adat istiadat atau ritual adat sendiri di Keranggan itu masih kompak, masih dilaksanakan. Keranggan sendiri itu masih ada yang namanya sedekah bumi. Dan selain sedekah bumi dan babaritan itu, kita masih ada yang namanya muluda. Jadi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Rabiul Awal. Jadi 1 Rabiul Awal ya kalau bulan Jawanya, 1 Rabiul atau bulan Arabnya 1 Rabiul Awal sampai tanggal 14. Alhamdulillah untuk sekarang generasi muda masih ngikut, masih menjunjung tinggi budaya Keranggan. Tradisi masih dijaga dengan baik. Kalau untuk tanya dengan aturan negara, saya rasa enggak ya, karena memang khususnya di Kota Bekasi kan memang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya gitu ya. Itu juga kan pemerintah Kota Bekasi juga bagian dari pemerintahan kan begitu. Kalau untuk itu saya rasa ya enggak ada. Jadi setiap ada peraturan itu tidak dibuat sendiri, akan diset, ditanya, dan dipertimbangkan lalu dipastikan. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada benturan. Alhamdulillah kalau konflik sih nggak ada ya, karena negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita harus menjaga satu sama lain, saling menghargai mana budaya dan agama, intinya saling menjaga satu sama lain lah.
Kampung Adat Kranggan merupakan salah satu kampung adat yang masih mempertahankan tradisi dan nilai budaya di tengah perkembangan zaman. Melalui semangat gotong royong, penghormatan kepada sesepuh, serta keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat, berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tetap terjaga hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat terus lestari apabila didukung oleh masyarakat, generasi muda, dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.